Halo semuanya, pada video kali ini aku ingin membahas sedikit nih tentang ada salah satu pemain dari tim nasional Indonesia yang seperti kalian tahu dia bermain di Liga Jepang. Tentunya setelah lama ini kita tahu bahwa ada Justin Hapner yang bermain di Cerezo Osaka tetapi tidak mendapatkan banyak sekali menit bermain. Kini ada pemain baru timnas Indonesia yang diperlakukan sama seperti Justin Hapner di Jepang, yaitu ada Sandy Walsh di tim Yokohama F Marinos. Dia mengalami nasib yang sama dan aku ingin bertanya nih, kenapa sih hal ini sering banget terjadi khususnya pemain timnas Indonesia yang berada di Liga Jepang. Jadi di sini aku ingin membahas secara lengkap terkait Sandy Walsh di Liga Jepang dan apa sih keputusan yang tepat untuk Sandy Walsh nanti. Yang pertama yaitu tentang latar belakangnya terlebih dahulu terkait datangnya Sandy Walsh ke Liga Jepang. Sandy Walsh datang bergabung ke Yokohama F Marinos dengan harapan yang besar, tentunya dengan menit bermain yang besar dan juga tentunya dengan penampilan yang terus meningkat nantinya untuk perkembangan skill dia dan juga stamina dia, yang kita tahu bahwa dia sekarang berumur 30 tahun, cukup tua. Oleh karena itu dia sangat membutuhkan menit bermain untuk menjaga performanya sehingga bisa lebih optimal. Tentunya sebagai pemain diaspora yang mempunyai pengalaman yang baik di Liga Eropa, tentu dia sangat diharapkan untuk bisa meningkatkan permainan timnas nanti ke depannya saat melawan timnas Cina maupun timnas Jepang di ajang laga pamungkas. Tapi realitanya yaitu sekarang di 6 laga terakhir Sandy Walsh tidak pernah dimainkan dan hanya duduk di bangku cadangan. Situasi ini memperpanjang deretan kisah pahit tentunya. Kita tahu awalnya kita tahu ada Irfan Bahdim hingga sekarang ada Sandy Walsh yang bernasib sama tidak dapat menit bermain di Liga Jepang. Aku berpikir bahwa Liga Jepang ini sangat tidak menghargai pemain-pemain dari timnas Indonesia. Dan kalau kita lihat bahwa penyebab mulai tersisihnya itu kenapa? Karena kalau kita lihat bahwa dia, Sandy Walsh, didatangkan itu dari Stephen Holland. Itu pelatih dari luar atau dari Eropa yang ngelatih timnya Sandy Walsh sekarang. Cuman kalau dilihat dari Sandy Walsh tidak bermain itu dimulai dari Stephen Holland juga, di mana Sandy Walsh itu bermain terakhir melawan Nagoya Grampus pada tanggal 2 April 2025. Cukup lama, di mana sekarang sudah mau menginjak bulan Mei. Lalu setelah pertandingan itu, Sandy Walsh tentunya mulai kehilangan tempat terutama sejak melawan Tokyo Verdy. Dan pengganti pelatih yang terbaru karena hasil rentetan kekalahan yang dialami oleh Stephen Holland ini dan menyebabkan timnya berada di dasar klasemen. Ini membuat Yokohama F Marinos mengganti pelatih menjadi pelatih Patrick. Bukan Patrick Kluivert tentunya, Patrick Kisnorbo. Dan ternyata tentunya tidak mengubah apapun. Sandy Walsh tetap berada di bangku cadangan. Kisnorbo tentunya bahkan terbuka menyebut bahwa rekor buruk F Marinos karena kurang beruntung. Aku bingung kenapa dia mengaitkan kurang beruntungnya timnya untuk kekalahan atau kemenangan sebuah tim. Aku lihat bahwa Coach Patrick ini tidak mau mencoba pemain-pemain yang ada atau merotasi pemain sehingga mendapatkan susunan pemain yang terbaik. Sehingga inilah yang terjadi dan membuat Yokohama F Marinos berada di dasar klasemen karena tidak berani mencoba hal baru. Dan dampaknya kita tahu bahwa timnas Indonesia sangat membutuhkan Sandy Walsh di ajang lanjutan kualifikasi Piala Dunia, dan dampaknya sangat besar untuk Sandy Walsh jika Sandy Walsh tidak
bermain secara reguler di tim. Yang pertama tentunya di umurnya yang 30 tahun, Sandy Walsh akan mendapatkan kondisi tubuh yang menurun. Kemudian dia juga akan mengalami sentuhan bola yang tidak tajam dan sering kehilangan possession ball, di mana kita tahu bahwa possession ball ini, kepercayaan diri ini sangat penting yang dimiliki oleh pemain, sekalipun pemain yang sudah berumur seperti 30 tahun. Kemudian untuk timnas Indonesia tentunya akan kehilangan opsi bek kanan yang kompetitif, di mana bek kanan ini kan kita tahu bahwa ada Arhan yang sekarang tidak dipanggil, sekarang ada Sandy Walsh lagi yang jarang mendapatkan menit bermain, dan harapannya yaitu pastinya timnas Indonesia harus bisa mencari pemain keturunan yang bermain di posisi bek kanan. Dan kita tahu bahwa ada banyak sekali pertandingan-pertandingan yang akan datang yang menentukan nasib timnas Indonesia. Oleh karena itu, pemilihan pemain pun sangat penting untuk timnas Indonesia ke depannya. Dan hal yang menarik dari Sandy Walsh untuk menghadapi kondisi ini yaitu kita tahu bahwa Sandy Walsh harus bisa mencari klub baru. Walaupun di tim Yokohama F Marinos ini Sandy Walsh baru saja mendatangkan kontraknya pada 2024 kemarin, dan tidak ada hal yang mustahil bagi Sandy Walsh untuk berpindah karena kurangnya menit bermain. Dan bisa aku sarankan jika Sandy Walsh ingin mendapatkan menit bermain yang bagus, yang banyak, Sandy Walsh bisa pindah ke Liga Thailand, di mana Liga Thailand itu sangat bisa lah untuk Sandy Walsh bermain secara reguler. Atau Bodion School juga pindah dari Eropa ke Thailand. Kemudian banyak lagi pemain-pemain Eropa yang bermain di Thailand pun mendapatkan hal yang positif dan bisa bermain secara reguler. Kemudian ada di Liga Korea, bahkan bisa aja jika ingin mendapatkan menit bermain dan juga gaji yang besar bisa pindah ke Liga Indonesia. Tentunya pemain kelas Sandy Walsh harus bisa bermain secara reguler untuk mempertahankan performanya dan juga bisa meningkatkan performanya. Jangan sampai jika Sandy Walsh ini terus tidak dimainkan akan menurunkan performanya dan skillnya di lapangan. Apapun nantinya keputusan dari Sandy Walsh untuk masa depannya di Yokohama F Marinos atau dia ingin pindah ke tim selanjutnya, kita harapkan yang terbaik untuk Sandy Walsh dan bisa segera bangkit dan menunjukkan performa terbaiknya untuk bisa membantu timnas Garuda untuk menjadi tim yang lebih kuat lagi nanti di kualifikasi Piala Dunia. Baik, demikian menurut aku sudut pandangku terkait Sandy Walsh dan kenapa Sandy Walsh tidak main dan harapanku untuk Sandy Walsh ke depannya. Jika kalian ada opini yang berbeda dari aku atau kalian ada menambahkan opini dari Sandy Walsh, kalian bisa komen di kolom komentar. Jika kalian ada saran, kritik atau masukan terkait video aku, kalian juga bisa komen di kolom komentar. Sekian pada pembahasan kali ini. I love you all, thank you and bye bye.